Menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita belajar bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Paulus harus menghadap Kaisar. Kenapa? Karena Paulus meminta naik banding. Berarti dia harus bertemu dengan Kaisar. Maka Paulus harus melakukan perjalanan ke Roma, dan tentu saja dengan pengawalan yang ketat daripada perwira-perwira Romawi. Paulus berlayar ke Roma, dan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dikatakan sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Kita percaya bahwa Paulus penuh dengan roh Allah dan roh Tuhan memberitahu apa yang bakal terjadi kalau mereka melakukan perjalanan dengan berlayar pada saat itu. Paulus sudah mengingatkan para perwira itu, kalau nekat berlayar dengan kapal ini, maka akan ada banyak kerugian besar, banyak bahaya menanti. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Kenapa? Karena jurumudi, nahkoda, orang yang biasa berlayar, bisa membaca cuaca, dan buat mereka ini baik-baik saja, ini aman-aman saja. Perwira itu lebih menuruti kepada jurumudi itu. Maka Paulus pun tidak punya pilihan lain, karena dia adalah seorang tahanan, mengikut kemanapun perwira itu menuntunnya. Masuklah Paulus dan para prajurit ke dalam kapal. Apa yang terjadi? Apa yang disampaikan Paulus itu benar adanya. Di tengah perjalanan mereka dihempaskan dengan badai gelombang yang sangat hebat, sehingga kapal itu tertandas. Bahkan tidak cuma itu, kalau mereka mau selamat, kalau mau kapal itu tidak tenggelam, maka mereka harus membuang banyak muatan. Ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Jadi di sini kita melihat apa yang disampaikan Paulus benar-benar terjadi. Penuh hikmat, penuh Roh Kudus yang disampaikan, tajam, benar adanya. Maka saya yakin kalau kita hidup penuh dengan Roh Kudus, maka kita pun bisa membuat perhitungan yang tepat. Roh Kudus bisa beritahu kita apa yang bakal terjadi di depan sana. Oleh karena itu, dengar-dengaranlah dan jadilah peka dengan suara Roh Kudus, seperti halnya Paulus. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh kami Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Hal yang kedua, Paulus jadi berkat bagi orang-orang seisi kapal itu. Karena di mata Tuhan, kapal itu tidak tenggelam, orang-orangnya selamat semuanya karena Paulus. Alangkah indahnya kalau Tuhan memandang kita seperti Paulus. Karena kamu, orang-orang di sekelilingmu terberkati. Karena kamu, Tuhan menjagai semua orang yang ada di sekelilingmu. Artinya, hidup yang seperti ini jadi berkat. Artinya, hidup seperti ini memberi dampak. Oleh karena kita, Tuhan pakai kita, Tuhan memandang kita, orang-orang di sekeliling kita juga kecipratan berkat Tuhan. Bukankah itu indah luar biasa? Ayat dan yang ketiga atau yang terakhir, sebab itu tabahkanlah hati saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Hal yang ketiga, Paulus memberikan kata-kata penguatan. Paulus menambahkan hati orang yang takut, orang yang putus asa pada waktu itu. Kalau jurumudi nahkodanya saja sudah putus asa, bahkan sudah dibuang banyak muatan dan kapal tetap diombang-ambingkan gelombang dengan sangat hebat. Mereka berpikir bahwa mereka akan tenggelam, mereka akan mati dan binasa. Tapi tampillah Paulus menambahkan dan menguatkan hati mereka. Orang percaya harus meneladani Paulus. Di tengah dunia yang takut, tampillah menjadi orang yang berani. Di tengah dunia yang khawatir, tampillah jadi orang yang memberikan kata-kata yang membuat mereka menjadi kuat, terhibur, teguh. Kita memberikan kata-kata yang membuat mereka menjadi orang-orang yang tabah.
janganlah kita justru memperparah ketakutan mereka. Ketika mereka takut, kita justru ikut-ikutan takut, dan mereka pun menjadi takut juga. Tapi kalau kita teguh, kita berani membuat mereka semuanya menjadi tabah hati, maka peran dan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia terlihat jelas. Bagaimana dengan kita? Mungkinkah orang-orang di sekeliling Anda sedang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? Mari bertindak seperti Paulus. Berikan kepada mereka ketabahan hati. Tuhan memberkati.